Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat madrasah dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Kasim kembali menjumpai sahabat madrasah yang ada di rumah. Tentunya di program kesayangan kita, obrolan madrasah edisi hari ini. Seperti biasa sahabat madrasah, saya di studio ditemani oleh narasumber yang kita hadirkan langsung untuk bisa berbagi informasi dengan sahabat madrasah yang ada di rumah. Tetap stay tune di live channel MTSN 1 Go TV dan juga di laman Facebook MTS Negeri 1 Kota Gorontalo. Siapakah narasumber kita pada edisi hari ini di obrolan madrasah? Mereka adalah yang pertama Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo, Al Ustadz Pak Karjianto MPD. Selamat siang Pak. Ya, waalaikumsalam. Selamat siang Pak Kasim. Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Kabarnya Bapak bagaimana di tengah kesibukan dan tentunya masih di dalam situasi pandemik seperti ini? Iya, baik, semangat, tetap menjaga protokol kesehatan. Kita bisa jadi teladan dan insya Allah sehat selalu. Amin. Insya Allah. Dan sahabat madrasah, tentunya selain Bapak Kepala Madrasah, narasumber kita di edisi hari ini, yang paling spesial adalah adik yang ada di tengah-tengah kita ya Pak. Iya. Adik ini adalah Aura Putri Lihawa atau lebih akrab dikenal atau disapa dengan Rara. Nah, Rara ini adalah calon peserta didik baru yang baru melalui proses seleksi. Dan alhamdulillah Rara ini terjaring masuk di salah satu siswa yang dikategorikan di 352 sekian yang masuk di MTS. Bagaimana kabarnya Rara di siang hari ini? Bisa perkenalkan dulu dengan sahabat madrasah yang ada di rumah, Ra. Assalamualaikum, nama saya Rara Aura Putri Hawa. Dari SDN berapa, Ra? SDN 69 Kota Tengah. SDN 69 Kota Tengah. Rara ini Aura Putri Lihawa yang lebih akrab dikenal dengan Rara. Nah, sobat madrasah, topik kita di edisi kali ini di obrolan madrasah, program kesayangan kita adalah motivasi peserta didik baru masuk ke Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo. Nah, melihat tentang topik ini tentunya ini mungkin lebih ke Rara karena ini motivasi peserta didik melihat MTS itu sehingga minat untuk masuk itu lebih besar. Namun sebelum ke Rara, kita ke Bapak Kepala Madrasah dulu, seorang motivator atau leader ya, bisa dikatakan seperti itu ya Pak. Nah, Pak Kepala Madrasah Pak Ustadz Karjianto, kita kan baru khususnya di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo ini baru saja menyelesaikan yang namanya kegiatan seleksi pendaftaran peserta didik baru dengan tersistem atau online. Dari sekian banyaknya yang masuk, maka hanya ada kesekiannya yang kita tampung berdasarkan dengan juknis. Nah, melihat tingkat keinginan calon siswa itu masuk ke madrasah yang membludak di sini ya Pak, seperti apa menurut Pak Kepala Madrasah? Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, sahabat madrasah dimanapun Anda berada, dan bersyukur kita semua seluruh civitas MTS 1 Kota Gorontalo mulai di awal bulan Mei tanggal 3 sampai dengan seterusnya telah dibuka penerimaan peserta didik baru. Maka sesuai dengan juknis ada beberapa yang memang kami sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam bahwa MTS 1 Kota Gorontalo termasuk salah satu madrasah unggulan akademik. Maka anak-anak itu pun dijaring dengan sesuai dengan kemampuannya, khususnya di bidang akademik. Maka lahirlah sesuai dengan nilai rapot 90 ke atas, itulah yang pertama, tahap pertama yaitu tahap prestasi. Kemudian sisanya adalah dijaring melalui CBT, dan semuanya telah berjalan baik, dan salah satunya adalah adik Rara. Nah,
Setelah semua proses dilalui, kemudian daftar ulang kembali, nanti ketika di awal mereka setelah menjadi siswa MTS 1 Kota Gorontalo, saya ucapkan dulu selamat datang ya, welcome to MTS 1 Gorontalo City. Jadi selamat datang di MTS 1 Kota Gorontalo ya adik, bahwa adik Rara, bahwa nanti adik Rara bersama seluruh teman-teman yang tergabung di MTS 1 Kota Gorontalo nanti akan dikenalkan bagaimana kondisi madrasah ini melalui kegiatan matsama, masa ta'aruf madrasah. Setelah masa ta'aruf madrasah dilalui, nanti adik-adik akan dilihat potensi-potensi yang dimiliki. Misal nanti kami punya tes dari siswa yang telah lulus, nanti akan diseleksi. Dalam hal ini adalah kemampuan-kemampuan mereka, khususnya keahlian mereka. Apa potensi-potensi mereka yang kemudian setelah diketahui potensi mereka, misalnya yang kemarin ada di potensi mereka di bidang sains, di bidang bahasa, di bidang IT maupun di bidang-bidang lainnya. Nah, setelah itu potensi-potensi itulah yang kemudian kita akan olah, kelak akan menjadi kompetensi. Nah, jadi begitu. Ini jadi nanti adik-adik akan diolah seperti itu. Nah, kemudian setelah diolah, setelah dipetakan, adik-adik akan menemui satu pembelajaran yang menarik yang akan dikembangkan. Jadi pesan Pak Kakanwil itu kita memiliki 3 kecerdasan tambah 1 kecerdasan yang harus dimiliki. Jadi kecerdasan intelektual. Jadi kecerdasan intelektual inilah nanti bagaimana tugas dari kita semua, Bapak Ibu guru, memotivasi anak-anak mau belajar. Nah, ketika belajarnya mereka baik, punya semangat, maka prestasi akan datang. Karena kita tidak bisa ngejar prestasi. Jangan mengejar prestasi. Kalau mengejar prestasi kita akan capek. Tapi bagaimana Bapak Ibu guru dan orang tua siswa memotivasi anak-anak didik kita supaya mereka semangat belajar. Dari semangat belajar yang maksimal itulah, dari semangat yang bersungguh-sungguh belajar itulah, kemudian akan lahir prestasi. Itu dari kecerdasan intelektual. Kita tidak cukup punya kecerdasan intelektual. Kita harus memiliki kecerdasan emosional. Nah, bagaimana kecerdasan emosional? Nah, di depan madrasah, di depan pintu gerbang, kita akan ajarkan bagaimana anak-anak bisa menyapa Bapak Ibu guru, anak-anak bisa menyapa satu nama lainnya. Nanti kita akan kenalkan moderasi beragama di madrasah. Bagaimana menjalin hubungan dengan teman-teman, sahabat-sahabat yang punya berbeda suku. Tapi disitulah anak-anak akan menghargai, mencintai keanekaragaman, menghargai, menghormati. Kejujuran, kemudian disiplin, tanggung jawab, mandiri. Kedua kecerdasan itu nggak cukup, maka ada kecerdasan namanya kecerdasan spiritual. Nah, kecerdasan spiritual ini bagaimana? Anak-anak sebelum pembelajaran Iqra together namanya anak. Jadi membaca Al-Quran bersama-sama. Setelah itu sholat sunat duha 2 rakaat. Tidak cukup itu, intelektual, emosional, spiritual, ini nasihat Pak Kakanwil adalah satu kecerdasan yang harus kita kuasai adalah kecerdasan digital. Dan hari ini sudah dikenalkan, ini adalah salah satu kecerdasan digital yang adik Rara harus pelajari dan anak-anak semua di madrasah. Bagaimana anak-anak mampu berkomunikasi, bukan hanya berhadapan, tapi komunikasi di media. Dan ini yang akan kita kembangkan terus, dan kita akan melakukan inovasi-inovasi terbaik untuk mengembangkan anak-anak yang punya potensi, yang kelak akan memiliki kompetensi. Saya pikir itu Pak Hasim. Biasa sekali Pak Kepala Madrasah. Nanti ini anak-anak yang saat ini masih termasuk Rara ya, masih dikategorikan adalah calon peserta didik baru karena baru menyelesaikan pendaftaran kedua sampai dengan lain hal. Nanti Rara akan mengikuti yang namanya masa pengenalan madrasah atau matsama. Nanti setelah itu baru ditetapkan sebagai siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo yang akan ketemu langsung dengan guru-guru dan juga anak-anak hebat yang masuk di sini Pak Kepala Madrasah. Tadi Pak Kep sudah menyinggung bahwa ada 4 kecerdasan ya. Intelektual, kemudian ada emosional, spiritual, dan yang terakhir itu adalah digital, karena saat ini kita hidup di zaman 4.0 yang berdampingan langsung dengan yang namanya digital. Dan Rara ini Pak Kep
setelah saya diskusi tadi sebelum kita live ini, dia aktif di sosial media, khususnya di Facebook. Dia seringkali mengupload aktivitas positif yang dia bagikan kepada teman-temannya di Facebook. Ini termasuk juga kecerdasan digital. Nanti di madrasah ini akan diasah kembali 4 kecerdasan, intelektual, emosional, spiritual, dan juga digital. Bagaimana mereka bisa memanfaatkan sosial media itu ke hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya dan juga orang lain. Dan Pak Kep melihat besarnya tingkat minat siswa masuk di madrasah ini begitu luar biasa, Pak Kep ya. Kalau kita bandingkan dengan di Kota Gorontalo ini kan ada banyak sekolah termasuk madrasah, tetapi minat mereka untuk bagaimana bisa masuk di sini itu sungguh luar biasa. Mungkin ada sesuatu yang mereka menjadi salah satu daya tarik mereka di madrasah ini. Apa itu nanti kita akan tanyakan langsung ke siswanya, ke calonnya, si boleh Rara. langsung tanya aja motivasinya itu. Benar. Nah, Rara, di sini pertanyaannya adalah apa kira-kira yang memotivasi Rara sehingga Rara ingin sekali masuk di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo? Mungkin ada inovasi-inovasi apa yang akan Rara kembangkan, atau ini akan berhubungan dengan cita-cita Rara ke depan sehingga Rara lebih memilih masuk di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo yang alhasil alhamdulillah Rara sekarang sudah masuk ke tahap pendaftaran yang kedua. Tinggal menunggu jadwal untuk kegiatan pengenalan madrasah atau madsama. Silakan, Kak. Apa yang memotivasi Rara masuk ke MTSN 1 Kota Gorontalo? Rara pengen masuk di MTS 1 Kota Gorontalo. Volumenya bisa, suaranya bisa dikeraskan. Rara pengen memperdalam ilmu agama. Memperdalam ilmu agama ada lagi motivasi Rara selain untuk lebih memperdalam ilmu agama? Atau mungkin Rara melihat ini adalah sekolah madrasah yang 95% ya Pak Kepala Madrasah ya, itu banyak pembelajaran agama. Dari SKI, Al-Quran Hadis, Mulok, dan lain sebagainya. Nah, selain memperdalam ilmu agama, kira-kira apa lagi yang memotivasi Rara? Saya ingin sekali masuk di MTSN 1 Kota Gorontalo. Karena yang pertama saya pengen memperdalam ilmu agama. Yang kedua, saya merasa sekolah ini bagus. Saya merasa sekolah ini bagus. Dari siapa kira-kira? Atau Rara mungkin semenjak di SD sudah searching aktivitas-aktivitas yang ada di madrasah. Di MTS ini juga kan kita punya channel YouTube dan juga laman Facebook MTSN 1 Kota Gorontalo. Apalagi Rara ini aktif di dunia sosial, khususnya di Facebook. Apa mungkin Rara sudah mulai searching di internet tentang apa sih MTS Negeri 1 Kota Gorontalo itu, sehingga ini menjadi salah satu motivasi Rara bisa masuk. Kira-kira Rara kenal MTS itu dari siapa? Sejak kelas berapa? Benar kenal sekali. MTS Kota? Saya kenal dari kakak. Dari kakak kandung? Sepupu. Kakak sepupu. Alumni di sini juga ya? Enggak. Terus? Sejak kelas berapa kenal MTS Kota? Kelas 5 saya pengen banget sekolah di MTS 1 madrasah. Luar biasa sekali Pak Kepala Madrasah ya. Sudah dari kelas 5 loh, dia sudah punya keinginan untuk pokoknya saya bisa masuk di MTS nanti setelah lulus dari SD. Apalagi yang bikin Rara tertarik di MTS? Nanti setelah ini Rara akan jadi siswa di sini, pasti akan lebih mengenal lagi lebih dalam tentang Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo. Kira-kira apa lagi yang bikin Rara termotivasi? Hanya Kenapa? memperdalam ilmu agama. Oh, itu yang lebih penting ya, menurut iya. Karena di Jadi sana saya ingat hadis itu, man aroda dunya fa alaihi bil ilmi wa man arodal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arodahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia di dunia maka dengan ilmu, siapa yang ingin bahagia di akhirat maka dengan ilmu, siapa yang ingin bahagia kedua-duanya tentunya dengan ilmu. Mudah-mudahan Pak Kasim ini ini ya cita-cita ke agama ya, insya Allah nanti bisa tercapai. Siapa tahu insya Allah dia jadi ustazah. Insya Allah. Jadi kan kita kekurangan mubaligh Benar. perempuan ya. Yang ahli baca Al-Quran, Iya. lafalnya dan lain sebagainya. Luar biasa Ra ya. Motivasi Rara yang pertama itu adalah untuk memperdalam ilmu agama, dan memang
sekolah ini memang jadi tempat yang tepat untuk Rara bisa mengembangkan ilmu agama karena hampir 95% pendidikan di sini berbasis tentang keagamaan. Nanti Rara akan berkembang lagi di sini, tentunya dengan teman-teman yang bakal akan Rara temukan di sini. Dan juga di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo ini selain pendidikan juga ada ekstrakurikuler Pak Kepala Madrasah yang bisa mengeksplor lagi minat dan bakatnya Rara. Siapa tahu Rara bisa jadi pengurus OSIS atau di kegiatan PIKR atau di kegiatan KIR atau ilmu apa ya? Karya tulis ilmiah. Nanti Rara bisa mengimbangkan antara minat, bakat, dan kecerdasannya Rara di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo. Nah, sahabat madrasah dimanapun Anda berada, tetap stay tune di channel YouTube MTSN 1 Go TV dan juga di laman Facebook MTS Negeri 1 Kota Gorontalo. Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ya, sahabat madrasah dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia di channel YouTube MTSN 1 Go TV dan juga di laman Facebook MTS Negeri 1 Kota Gorontalo. Masih di program kesayangan kita, Obrolan Madrasah, dengan dua narasumber, Bapak Kepala Madrasah, seorang motivator dan juga leadership, dan juga calon siswa baru yang kalau dilihat Pak, ini sudah berani masuk di studio MTSN 1 ya. Nanti mungkin ke depannya dia akan jadi host mungkin, karena benar sekali. Karena melihat sekarang ini anak ini juga punya inovasi, kreatif, karena dia ini lebih aktif di dunia sosial, mengeksplor segala aktivitasnya di Facebook. Nah, seperti apa itu adik Rara? Bisa diceritakan ke kita atau dan sahabat madrasah yang ada di rumah. Kira-kira apa saja yang seringkali Rara bagikan di sosial media Facebook? Keseharian. Aktivitas keseharian, apalagi selain itu? Bantu-bantu mama. Bantu-bantu mama juga dibikin buat video. Buat masak. Iya. Tapi pernah nggak ngeliput video masaknya di Bunda? Misalnya Bunda lagi masak, kemudian tiba-tiba kepikir ya dari Rara, kemudian Rara ambil videonya, kemudian di-share ya ke Facebook atau ke media sosial lainnya. Gimana itu? Belum. Oh, belum ya. Tapi ada nggak rencana? Ada. Ada rencana. Buat bikin YouTube juga. Oh, bikin YouTube juga ya? Sudah ada channel YouTube Rara? Belum ada. Iya. Untuk anak seumuran Rara ini memang sudah luar biasa ya kreativitasnya, penggunaan sosial medianya, dia berbagi informasi tentang aktivitasnya di rumah itu adalah hal-hal yang positif Pak. Mungkin kedepannya Rara akan mengeksplor lagi lebih dalam lagi tentang apa yang bisa menjadi edukasi buat teman-teman yang di dunia. Saya pikir terkait Rara ya, nanti di MTS 1 Kota Gorontalo, kalau toh memang itu Rara menyukai di teknologi, khususnya di IT, kita akan kembangkan dia nanti dengan kelompok-kelompok anak-anak yang menyukai IT, apalagi di era teknologi ya, kecanggihan era 4.0. Nah, tentunya adik Rara nanti akan bersama dengan teman-teman lainnya yang menyukai bidang IT, nanti ketemu dengan Kak Kalila. Jadi kuncinya begini, Madrasah Sanawiyah 1 Kota Gorontalo ini tidak menutup mata ya. Kita akan fasilitasi anak-anak sosial mereka dan kita juga akan bimbing mereka punya kecerdasan digital, mereka tahu menggunakan teknologi, tapi tetap kita akan bimbing, kita akan bina mereka agar apa? Konten-konten yang dibuat anak-anak itu adalah konten-konten yang bernilai satu, pendidikan. Benar, yang edukasi. kedua, memotivasi orang lain untuk berbuat baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kemudian yang ketiga, bahwa konten yang dibuat adalah untuk menjaga silaturahim, kebersamaan, dan sifatnya bukan hoax. Benar. Jadi sifatnya adalah pendidikan, memotivasi anak-anak seusia mereka. Jadi tentunya saya salut ya, bangga dengan hadirnya anak-anak yang kemarin 426 siswa lulus setelah lulus MTS 1 Kota Gorontalo. Nantilah mereka akan mewarnai di jenjang selanjutnya.
ada yang di Alia, ada yang di SMA Taruna Nusantara Magelang, ada di Man Insan Cendekia. Mereka lah yang akan mewarnai semuanya. Jadi tinggal sekarang begitu keluar, yang kelas 7 naik ke kelas 8, kelas 8 naik kelas 9 dan lain sebagainya, tentunya ini akan memberikan motivasi ya Pak Kasim. Benar. Ya, termasuk Rara ini adalah regenerasi. Regenerasi yang memang kita sudah siapkan. Iya. Nanti bisa belajar sama Pak Kasim untuk menjadi host ya, host cilik. Iya, ini salah satu awal Rara untuk mengenal studio. Dan mungkin untuk calon siswa baru yang baru masuk sini belum tahu ini adalah studio MTSN 1 Gotif baru Rara ini. Nanti ke depannya Rara, ini adalah awal Rara mengenal ini visualisasi dari studio MTSN 1 Go TV yang punya channel YouTube dan juga Facebook MTS Negeri 1 Kota Gorontalo. Nanti bisa Rara follow MTSN 1 Go TV di channel YouTube dan juga di Facebook, bisa bertemanan. Jadi Rara bisa melihat aktivitas-aktivitas yang ada di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo. Boleh saya tanya Pak Kasim ya, sama Adik Rara. Adik Rara ini sudah berapa banyak video yang sudah dibuat ya kira-kira? Banyak Pak di Facebook. Di Facebook ya. Masih di Facebook. Berapa banyak? 10, 100 atau berapa kira-kira? Saya dari kelas 6. Oh, dari kelas 6 buatnya. Udah 1 tahun ya sekarang ya, jalan 1 tahun ya. Kapan dikenali pertama kali mengenal Facebook? Dikenalin sama ayah atau bunda atau sama siapa? Sama ayah ya, sama bapak ya. Atau bapak memang Facebooker ya? Enggak. Enggak ya. Benar. Saya kira Facebooker Kasim ya. Jadi di situ ya mulai apa nama akunnya di medsos ya? Boleh tahu kira-kira? Facebook Pak. Iya, apa nama akunnya? Rara Lihawa. Rara Lihawa. Temannya sudah banyak. Sudah banyak belum? Sekitar berapa? Sudah 1000. Sudah 1000 ya. Oh, begitu. Nanti Sudah Rara, hampir 1000, Pak benar. Nanti Rara bisa tambahkan pertemanan juga untuk MTSN Negeri 1 Kota Gorontalo. Rara. Kalau Facebook saya udah temanan Pak. Oh, sudah udah temanan. ya? Dengan siapa? Dengan saya? Dengan MTS 1. MTS 1 Kota Gorontalo ya. Oh, alhamdulillah. Sudah temanan Pak Kasim. Dengan YouTube udah. Oh, dengan YouTube juga. Sudah subscribe ya? Sudah di-subscribe, Pak. Benar. Tinggal Selain Instagram Rara juga, selain Rara juga luar biasa buat orang tua yang selalu melakukan memotivasi. pendampingan Pak, untuk tanya dong, Rara. Cita-citanya jadi apa? Benar, cita-citanya Rara kira-kira apa? Polwan Pak. Polwan. Jadi polwan ya. Polisi wanita. Kenapa cita-citanya jadi polwan? Lihat ya, lihat polisi, bapak-bapak, ibu polisi ya yang mulia, melayani masyarakat dengan hati ya. Mungkin itu ya, sampai terpetik jadi polwan ya. Ya mudah-mudahan. Oh, dari kelas 6 ya. Atau ikut polisi cilik enggak? Enggak ya. Nanti di madrasah bisa di iya, nanti di bisa sini berkembang di sini ya dengan teman-teman yang nanti akan dibina. Mungkin lewat apa ini ya? Ada ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler lalu lintas itu ya. PKS ya, patroli keamanan sekolah. Iya, di sini juga ada seperti itu. Nanti bisa Rara kembangkan cita-cita Rara bersama teman-teman yang punya cita-cita yang sama, Pak, kepala madrasah. Bisa bahasa apa yang dikuasai sama Rara? Atau kira-kira bisa nggak bahasa Inggris atau bahasa apa? Belum ya. Ya, nanti belajar. Kalau nanti jadi polwan, jadi apa namanya ini ya, penyiar ya, host di polisi ya, dunia kepolisian ya. Karena polisi itu melayani dengan penuh hati. Dulu saja saya kecil juga nyukai Pak Polisi, tapi saya tes gagal nggak masuk polisi. Karena memang tinggi badan saya kurang. Jadi mudah-mudahan gitu. Tetap semangat ya. Iya, dan Pak Kep, Rara ini sudah punya kecerdasan digital ya, melihat dari ceritanya bahwa dia ini aktif di sosial media, membagikan segala aktivitasnya yang positif tentunya ya. Nanti mungkin ke depannya ketika Rara sudah aktivitasnya di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo, bisa kita jadikan host atau belajar dulu bagaimana bisa membawa acara di sini. Kan bisa dikembangkan lagi di MTS 1. Iya, terkait dengan ini Pak Kasim ya, saya terinspirasi ya anak-anak seusia mereka. Jadi nanti mungkin kita akan kumpulkan anak-anak yang punya keberanian, termasuk adik Rara, nanti adik Kalila. Keberanian itulah kita akan arahkan ke positif. Jadi termasuk mereka akan berlatih, akan dikenalkan juga nanti dunia literasi, termasuk tulis menulis kan. Sejauh ini alhamdulillah anak-anak kami di MTS 1 Kota Gorontalo ada kurang lebih 18 siswa yang memang saya ajak untuk motivasi menulis. Karena memang dunia digital tulis menulis ini saat ini memang punya peran penting ya, termasuk adik Rara. Dan nanti insya Allah kita akan bentuk
anak-anak yang menyukai dan mencintai dunia jurnalistik dan media, termasuk pembuatan konten-konten video yang bisa menginspirasi dan mendidik layaknya MTSN 1 Go TV, hebat, media hebat, edukasi dan menginspirasi untuk semuanya. Saya pikir begitu Pak Kasim ya. Iya. Bisa ditanya ke Rara Pak, apakah Rara punya kecintaan di dalam menulis? Mungkin bisa buat satu Tulisan. karya puisi atau cerita pendek. Iya. Pernah nggak buat puisi adik Rara? Belum ya. Kalau mengarang sudah nggak? Biasanya kan dulu pernah mengarang ya. Apa yang dikarang? Yang Iya, yang dikarang apa? tentang dunia. Oh, tentang dunia. Kan dulu kan biasanya kalau waktu kecil ya, saya biasa waktu kecil itu ditanya. Dulu saya suka mengarang Pak Kasim kalau berkunjung ke rumah nenek. Pada suatu hari itu kan karangan ya. Berawal dari kecil itu ya, jadi berawal seorang dari penulis. situ. Dan kebetulan Pak Kasim ini guru bahasa Indonesia. loh. Nanti banyak belajar menulis sama Pak Kasim. Iya. Oke Rara, bagaimana? Tetap semangat? Semangat. Buat ya video konten-konten, konten-kontennya yang mendidik, santun, dan menginspirasi banyak orang ya. Dan mungkin di orang tua Rara, khususnya ibu ya, saat ini nonton ya live, anaknya bisa hadir di channel MTSN 1 Go TV, khususnya di program kesayangan Obrolan Madrasah. Atau Rara bisa nggak ajak ke teman-teman, sampaikan ke teman-teman di yang saat ini yang nonton di MTSN 1 GTV, kira-kira apa pesan Rara tentang media sosial? Teman-teman saya nggak ada yang masuk sini. Oh, nggak ada ya, cuma Rara yang lolos. Nggak ada 3 orang. Ada 3 orang. Oh begitu. Kalau sekiranya Rara ya sudah banyak membuat video ya, bahkan sudah 1 tahun berjalan. Nah video itu sudah banyak nggak? Sudah banyak nggak yang like videonya Rara? Di Facebook. Di Pak. Facebook? Enggak sedikit. Belum ada ya. Pokoknya buat aja ya. Belum ada yang like. Pokoknya buat saja. Pokoknya kalau saya ya Rara ya, kita pokoknya berbuat saja. Lakukan kreativitas aja. Benar. Nanti suatu saat kita akan menemukan apa ya. Dulu saya pernah termotivasi dari seorang tokoh yang tulisannya nggak pernah dibaca orang, bahkan dimasukkan di penerbit pun ditolak. Tapi suatu saat tulisan itu diterima dan dibanyak baca orang. Terelia ada namanya. Iya, berawal dari hal yang kecil ya Pak, yang kecil. jadi Kalau kita hal buat yang bersungguh-sungguh, begitu luar biasa. Pokoknya buat saja. Mungkin Rara saat ini masih aktivitasnya di Facebook. Siapa tahu kedepannya bisa jadi YouTuber atau apa seperti itu. Yang penting kan untuk seusia Rara ini masih butuh pendampingan khususnya untuk orang tua. Tetap dan untuk anak-anak yang ada di rumah, sahabat madrasah, cerdaslah menggunakan sosial media, dan untuk orang tua tetap melakukan pendampingan untuk anak-anak yang saat ini lagi aktif-aktifnya menggunakan sosial media. Nah sahabat madrasah, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Alhamdulillah wa syukurillah, kami bersyukur dan bangga dengan lahirnya televisi kebanggaan kita, yakni MTSN 1 Go TV. Lahirnya televisi ini didorong semangat berjuang tiada henti, bersabar tanpa batas. Seluruh civitas MTS 1 Kota Gorontalo bahu-membahu untuk menyongsong, untuk mendukung revolusi industri 4.0. Lahirnya televisi ini berkat dukungan dan arahan dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Olehnya kami mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Bapak Kakanwil, kepada Ibu Kabid, dan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo. Semoga TV ini akan selalu membawa keberkahan dan kemanfaatan untuk siapapun. Berjuang dan teruslah berinovasi, madrasah hebat bermartabat.
Ya, sahabat madrasah dimanapun Anda berada, masih di program kesayangan kita, obrolan madrasah, tentunya dengan narasumber Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo, Ustadz Kardianto MPD, dan juga calon peserta didik baru, siswa yang kreatif, Rara. Nah, untuk di segmen terakhir ini, Ra, bisa closing statement buat teman-teman yang ada di rumah, penggunaan sosial media itu seperti apa? Silakan. Halo teman-teman, saya Aura Putri Lihawa. Ayo gunakan sosial media Ayo gunakan sosial media untuk untuk hal-hal hal-hal yang positif. dan Benar bermanfaat. sekali, iya. Ya, jadi terkait dengan itu ya Pak Kasim ya. Jadi alhamdulillah sejauh ini saya sendiri memiliki akun di media sosial, juga memiliki di Instagram, dan lain-lain juga, yang lain juga ya. Saya mengajak dan menghimbau kepada anak-anak sekalian, khususnya siswa MTS Negeri 1 Kota Gorontalo, gunakanlah media sosial dengan santun, dengan sopan, dan menginspirasi banyak orang. Jangan pernah terpancing dengan segala hujatan-hujatan atau yang lainnya. Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, sangat menginginkan bahwa kita rakyat kembali seperti zaman dahulu, bahwa santun, sopan menggunakan media sosial, tidak saling menghujat, tidak saling menyalahkan satu yang dengan lainnya, bahwa tradisi kebudayaan kita adalah memang saling menghargai, saling menghormati. Maka saya di MTS 1 Kota Gorontalo, kami membelajarkan anak-anak dengan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, kebiasaan inilah yang harus diwujudkan dengan tindakan-tindakan. Seluruh Bapak Ibu guru itu harus menjadi teladan untuk kita sendiri dan teladan untuk orang lainnya. Maka saya sejak tahun 2018 saya istiqomah, saya berusaha untuk datang lebih awal di madrasah, menyambut anak-anak, Bapak Ibu guru sebelum masa pandemik ya, itu istiqomah. Kenapa? Kita pendidik, kita guru adalah ingin meneladankan kepada anak-anak didik kita dengan menyambut mereka dengan senyum. Harapannya adalah anak juga bisa menyambut teman-teman tidak tanpa membedakan ini dari suku mana, ini dari suku mana, ini rumahnya mana, ini asal mana. Tidak, bahwa kita semua adalah bersaudara, dan itulah yang kita akan ajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian bagaimana saling menyapa, ya Yohanes Absus Salam, itu mendebarkan salam satu dengan lainnya. Jadi begitu indahnya ketika kita bertatapan, kita menegur dengan mengucapkan Assalamualaikum, kemudian dijawab Waalaikumsalam. Nah, pembiasaan-pembiasaan inilah yang sejatinya kita harus istiqomahkan, karena perilaku, sikap, tindak, dan lain-lain sebagainya itu perlu di pembelajaran. Al-adabu fauqal ilmi. Selain anak-anak punya kecerdasan intelektual, mereka juga harus memiliki adab, memiliki akhlak. Bahasa saya yang lebih enak adalah kesalehan sosial dan kesalehan individual. Bagaimana kita saleh diri kita, mampu menghargai dan menghormati orang lain. Kemudian kesalehan sosial adalah bagaimana kita peduli dengan teman atau saudara-saudara kita di madrasah. Harapannya adalah di madrasah yang kita bentuk nanti yang kita ajak anak-anak adalah benar-benar mereka menjadi satu saudara, satu keluarga, walaupun mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Dan inilah Bhinneka Tunggal Ika, bahwa kita punya dasar ya, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Di MTS 1 Kota Gorontalo sampai saat ini saya istiqomah untuk mengajak anak-anak kita untuk cinta tanah air, hubul waton minal iman. Kemudian bagaimana anak-anak memiliki akhlakul karimah. Selain ada ilmu, mereka juga akhlak. Dan ini mungkin menjadi kebanggaan buat orang tua di rumah. Anak pintar, kemudian akhlak, bertutur kata yang baik, santun, menghormati orang lain. Dan inilah pembiasaan-pembiasaan yang sejatinya harus kita tanamkan oleh anak-anak kita. Tentunya dari
keteladanan dari Bapak Ibu guru. Dan alhamdulillah sampai saat ini Bapak Ibu guru MT1 Kota Gorontalo istiqomah untuk mendidik anak-anak kita. Benar. Semoga apa yang dikatakan oleh Bapak Kepala Madrasah menjadi motivasi buat sahabat madrasah yang ada di rumah, khususnya peserta didik, Iya, peserta untuk didik. tetap semangat belajar meskipun kita masih di tengah pandemik. Seperti Iya. itu Pak Kepala Madrasah. Nah, sahabat madrasah yang ada di rumah, tidak terasa waktu juga yang akan memisahkan kita, dan jangan takut untuk salah dalam menuntut ilmu, karena banyak orang sukses belajar dari sebuah kesalahan. Terima kasih, saya Kasim dan juga narasumber yang hadir pada edisi hari ini, dan juga kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.